الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Afwan Ustaz, Tidak boleh. izin ada jamaah nih Ustaz yang nanya Ustaz di sosial media kita. Jadi beliau nanya nih, beri nasihat untuk yang sering futur. Nah, itu gimana Ustaz? Kadang orang kalau futur kan kayak misal diajak kajian tuh, aduh nantilah lagi futur nih. Nah, sebenarnya gimana sih sikap kita kalau misal lagi futur Ustaz? Ya, futur dari kata fatara yafturu dalam bahasa Arab itu adalah kemalasan setelah rajin. Atau berhenti atau jeda yang tidak baik setelah masa amal-amal yang positif. Ini disebut dengan futur. Dan pertama mungkin kita bahas apakah futur ini hanya dilakukan atau hanya dialami oleh kita saja di zaman ini, di zaman yang begitu sulit menghadapi fitnah dan cobaan dari manapun, ataukah sudah ada di zaman dulu? Ataukah sekelas para ulama mungkin sudah tidak futur lagi? Jawabannya adalah sekelas para sahabat pun futur. Oh, Masya Allah. Ya, karena kita ingat ya dengan hadis yang sampai kepada Nabi SAW tentang seorang sahabat yang mengatakan sesungguhnya nafaqah Hanzalah. Hanzalah setelah jadi munafik. Maka hal ini kemudian didengar oleh Abu Bakar. Apa-apaan ini Hanzalah? Kenapa kau katakan engkau munafik? Kemudian Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, kita ini ketika berada di hadapan Rasulullah, di sisi Rasulullah lagi ngasih nasihat atau lagi berbicara tentang akhirat, seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kita. Rajin luar biasa, semangat luar biasa. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kita dilalaikan oleh istri, dilalaikan oleh anak. Maka dengan ini Hanzalah mengira bahwa dirinya munafik. Dan ini vonis terhadap diri sendiri untuk lebih baik bagus daripada memvonis orang lain. Akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, kalaupun demikian aku berarti sama. Ketika di Rasulullah kita semangatnya luar biasa. Kalau udah pulang, beda auranya, beda cuacanya, beda suasananya. Maka mereka datang kepada Rasulullah, kemudian dijelaskan kasus tadi, kemudian Rasulullah mengatakan sa'atan. Demikianlah memang keadaan, tapi sesaat demi sesaat orang itu imannya bertambah sesaat demi sesaat. Tidak sama terus di satu waktu. Yang jelas dalam hadis ini mengisyaratkan di situ ada waktu seorang itu imannya turun. Di sini ingin dijelaskan dalam hadis Hanzalah. Tetapi walaupun futur ini melanda semua orang, tentulah kadar futurnya berbeda. Nah, kadar futur ini berbeda dengan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas cinta seorang terhadap akhirat atau cinta dia terhadap dunia. Maka tentunya di antara faktor yang membuat futur adalah rendahnya iman, sedikitnya ilmu, dan tipisnya cinta akhirat, tebal cintanya terhadap dunia. Nah, ini tidak bisa diingkari oleh orang-orang yang futur. Bagaimanapun alasannya pasti itu condongnya. Dan sebab yang lain tentunya maksiat, jelas, karena dia mengotori hati, lambat kita dalam ketaatan kepada Allah. Terus bagaimana solusinya supaya kita selamat ketika futur? Ini pembahasan setelahnya. Kita lihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW mengatakan, likulli amalin sirrah. Semua amalan itu punya masa-masa rajinnya. Walikulli sirratin fatrah. Dan setiap masa rajin itu ada masa futurnya, ada malasnya. Tidak seterusnya orang itu rajin sama modelnya, enggak. Ada kata dia slow, bahkan ada yang semakin kemudian istirahat, stop. Futur. Walaupun sehari-hari dia masih konsisten melakukan sebuah amal soleh, Ustaz? Masih melakukan amal soleh, tapi tentunya beda dengan ketika dia rajin dan ketika dia futur. Beda kualitasnya, beda juga kualitas dan kuantitasnya. Maka di sini kata Nabi, setiap amalan memiliki masa rajin, setiap masa rajin memiliki masa futur. Dan kemudian Rasulullah memberi timbangan kapan baik, kapan buruk. Kata Rasulullah, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang ketika dia futur, ketika malas masih berada dalam sunnahku, dia masih sholat 5 waktu, dia masih menuntut ilmu, dia masih melakukan amal-amalan wajib, tidak melakukan yang haram, berarti dia masih dalam hidayahnya, masih berada di dalam sunnahnya Rasul. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Dan siapa yang ketika malas keluar dari sunnah Rasul, meninggalkan sholat berjamaah, jatuh dalam maksiat, jatuh dalam yang haram, berarti dia celaka.
Dan ini tolak ukur futur yang masih selamat dan futur yang membinasakan. Nah tentunya hal ini tolak ukur kalau sedang futur. Tapi tentunya orang ingin punya solusi supaya tidak lama dalam futur. Atau tidak sedalam-dalamnya tenggelam dalam lautan futur. Pertama tentunya adalah dia harus tahu bahwa ajal itu datang bukan menunggu dia taat. Ajal akan datang ketika memang waktunya telah ada. Saya selalu katakan bahwa ajal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Bukan berarti yang tua dulu mati, baru yang muda, enggak. Tapi dia nomor cabut. Bukan nunggu kita sholat, bukan nunggu kita rajin, bukan nunggu kita soleh. Tapi kapan takdirnya, dia langsung mengambil. Bayangkan kalau kita futur, malas, jauh dari Allah, maksiat, kemudian ajal datang. Maka di sini harus pikir, gimana kalau saya wafat tapi saya masih futur? Jadikan motivasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tahu kualitas dirinya. Dia ternyata tipe orang yang kalau dia tersebut sendirian, dia lemah. Kalau dia bersama orang lain, dia rajin. Maka di sini berarti dia jangan memperbanyak masa sendirinya, cari teman-teman yang bisa memotivasi dia untuk rajin. Kalau dia lemah dalam sendiri, ada orang yang kalau sendiri makin rajin. Nah ini bagus. Justru kalau bersama orang lain dia jadi makin jauh dari jalan Allah. Berarti dia memperbanyak masa sendiri. Tapi kalau Anda misalnya yang bertanya tadi adalah tipe orang yang kalau sendiri dia makin futur, makin jauh dari Allah, cari teman-teman yang bisa membangkitkan dia. Karena orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik, ajak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kumpul sama orang yang selalu ingat Allah pagi dan petang. Sabarkan, sulit memang, tapi ini baiknya. Lihat tadi Hanzalah bilang kalau sama Rasul kita seakan-akan lihat surga dan neraka. Nah, ini menandakan kumpul sama orang soleh itu menghilangkan futur dan menjadikan kita semangat. Ketiga, hindari maksiat. Karena hati tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzalika ron, dan itu ada ron di dalam hatinya. Ron tersebut adalah kata Nabi sallam, seorang hamba kalau berbuat dosa dititikkan di dalam kolbunya titik hitam. Kalau dia bertobat maka sokila kolbuhu, hatinya menjadi bersih. Tapi kalau dia maksiat makin gelap, itulah ron yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya tadi. Menutup hatinya. Dan tentunya orang kalau dia berjalan di kegelapan, cahayanya redup, celaka dia. Bisa jadi jatuh, bisa jadi tersungkur, bisa jadi tertabrak. Dan seorang kalau berjalan di dunia yang gelap dengan fitnah ini, walaupun cahaya matahari terang, bulan terang, tapi gelap dengan fitnah. Kalau hatinya gelap, berarti tidak ada lentera, maka dia jatuh dalam futur, dalam maksiat dan sebagainya. Jadi jauhi maksiat. Dan di antara hal yang menjadikan kita jatuh dalam maksiat adalah kita meremehkan maksiat yang sudah dilakukan tadi, sehingga akhirnya melahirkan maksiat yang lain. Yang keempat adalah pikirannya dunia. Besok saya mau dapat ini, besok mau rehlah sini, besok mau pergi liburan situ, besok mau beli ini, besok itu. Padahal rezekinya tidak bisa dicepatkan dengan kerja keras. Rezeki sudah ditakdirkan. Maka seorang yang bijak untuk menjaga keselamatan dia, menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia jangan mengejar hal yang sudah dipastikan oleh Allah, yaitu rezekinya. Cukup santai saja, karena dalam urusan dunia Allah suruh berjalan, dalam urusan ampunan Allah suruh bersegera, dalam urusan taubat Allah suruh lari. Maka di sini 4 hal ini minimal. Untuk sederhananya adalah dia ingat kematian. Jangan sampai dia wafat dalam keadaan sedang futur. Yang kedua tadi adalah temannya. Lihat, dia harus kumpul sama orang soleh. Dan kalau di rumah ternyata dia jauh dari kesolehan, dia kumpul sama orang di luar rumah. Itu lebih baik. Karena walaupun memang asalnya orang lebih baik di rumahnya, tapi kalau di rumah dia lemah iman, lebih baik kumpul di luar bersama orang soleh. Ketiga, jauhi dosa. Yang keempat adalah jangan terlalu mengejar dunia. Ini sederhananya. Dan yang untuk mengikat 4 solusi ini ada satu talinya, apa itu? Jangan menunda. Oh, Masya Allah. Karena kalau ditunda taubatnya, kalau ditunda mencintai akhiratnya, kalau ditunda kumpul sama orang solehnya, kalau ditunda mengingat kematiannya, maka syaitan akan menggunakan senjata ini saufa, nanti
nanti. Nanti. Maka ini saya kira resep sederhana, dan saya kira yang bertanya dan kita semua tahu bahwa ini benar-benar solusinya, dan kita pun mengakui, cuman kadang nanti sajalah. Nanti sajalah. penyakit, Ustaz, Nah, ya. itu penyakitnya. Kalau kita sudah ketemu penyakit, kita gunakan obat ini. 4 butir tadi, maka semoga menjadi manfaat. Saya kira Insyaallah. cukup sederhana ya. Nah, Ustaz, jazakallah Nah, khair. ya. Masjid Darus Sakinah